Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan salah seorang penonton yang bertanya tentang bagaimana mengoperasikan pompa yang sudah dipasang menggunakan otomatis berupa water level switch, atau orang kebanyakan menyebutnya radar. Ya. Nah, pompa kalau digabung dengan radar ini, ya kawan, maka pengoperasiannya menjadi otomatis tergantung posisi level air ini. Tepatnya tergantung posisi dari pelampung, ya. Ada dua pelampung di sini, ya kawan. Dimana kalau dua pelampung ini udah terangkat, ya, maka di sini akan mati, ya. Kemudian ketika pelampung ini tergantung karena level airnya turun, maka kemudian dia menarik switch yang ada di sini seperti ini. Nah, ketika bunyi tek seperti itu, maka pompa akan mati, gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, ya, ketika di sini radarnya atau water level switch ini rusak atau mengalami masalah. Nah, kadang-kadang orang ingin membypassnya atau ingin menyalakannya secara paksa, yaitu dengan apa? Memasangkan saklar. Nah, inilah yang ditanyakan oleh penonton ini. Bagaimana pompa yang udah di set otomatis menggunakan radar, kadang-kadang kita ingin menghidupkan pompa secara paksa, yaitu dengan cara menambahkan saklar. Bagaimana cara rangkaiannya? Nah, di sini saya udah siapkan, ya. Nah, ini adalah sebuah saklar yang mana, ya, saklar ini bentuknya bisa macam-macam, ya kawan. Tapi yang jelas dia itu hanya ada dua kabel, ya. Ini kebetulan karena dua, maka di sini ada dua saklar, ya. Kita perhatikan satu saklar aja. Jadi setiap saklar pasti ada dua jalur, ya. Yang mana saklar ini fungsinya adalah untuk memutus dan menyambung kedua kabel tersebut, ya kawan. Nah, di sini nanti kita akan merangkaikan, ya. Intinya sebetulnya mudah saja, ya kawan. Nanti saya akan gambarkan di papan tulis, tapi saya akan praktekkan lebih dulu sehingga kawan-kawan nanti bisa membayangkan ketika saya nulis di papan tulis itu bahwa prakteknya adalah seperti yang saya tunjukkan berikut ini. Nah, baik, sekarang karena sekalian, ya, kita membahasnya agar kawan-kawan juga tahu bagaimana sih menyambungkan pompa ke radar atau water level switch ini, ya. Jadi ini dari dasar banget, ya, yaitu pompa tadinya itu kan udah kadang-kadang ya udah dilengkapi dengan kabel seperti ini. Nah, di sini ini sudah saya tambahkan sambungan, ya kawan. Jadi sambungan ini bisa macam-macam, ya. Bisa kalian sambung pakai pelintiran tangan gitu, ya. Atau kalau kalian mau beli yang seperti ini. Kalau kalian penasaran belinya di mana, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi, ya. Silakan kalian cek di sana. Karena penyambungan seperti ini enak, praktis, ya. Terutama bagi saya yang suka nyambung putus gitu, ya. Baik, jadi ini masih ya kawan, masih standarnya, yaitu dari pompa ada kabel, ya. Tolong abaikan bahwa pompa ini udah pompa otomatis, ya. Abaikan otomatisnya, ya kawan. Anggap ini pompa yang tidak otomatis, sehingga otomatisnya adalah water level switch atau radar di sini, ya kawan. Nah, pompa yang non otomatis dia baru nyala kalau dicolokkan ke listrik. Perhatikan, ya. Nah, seperti itu. Dia akan mati ketika saya cabut colokannya. Nah, sesederhana itu, ya kawan. Nah, kemudian bagaimana cara menjadikannya otomatis dengan mempergunakan water level switch ini. Nah, kawan-kawan akan saya ajak untuk menyambungkannya, ya. Nah, sekarang kawan-kawan perhatikan, ya, bahwa di sini seperti tadi saya bilang, ya, ini jalurnya sebetulnya ya langsung, ya, 3 kabel itu ke sana gitu, ya kawan. Nah, untuk menjadikannya otomatis dengan menggunakan radar, maka, ya, radar ini kan ada dua terminal, ya, A1 dan A2. Nah, ini A1 dan A2 ada di sini. Nggak apa-apa terbalik-balik, ya kawan. Nah, A1 dan A2 ini, ya, itu kita hubungkan ke sini kawan. Jadi di sini nih, ya, warna coklatnya ini kita putus, maka saya ambil. Nah, makanya enak, cepat kalau saya pakai ini, kawan. Nah, seperti itu. Perhatikan, ya, birunya tetap ke biru sana. Kemudian yang tengah ini adalah kabel grounding, ya. Jadi kabel grounding tetap, ya, ke sana. Jadi kemudian, ya, di sini
ya akan kita hubungkan ke salah satu kaki ke radar. Nah, seperti ini. Kemudian yang sini juga sama ya. Nah, perhatikan ya. Dua kabel di sini ya, terutama kabel yang biru ini ya. Ini langsung ya kawan dari listrik PLN langsung ke sana. Yang hijau tadi groundingnya juga tetap langsung ke sana. Kalau nggak ada grounding abaikan aja. Yang penting yang biru ini. Kemudian coklatnya ya. Coklatnya ini yang satu adalah kita putus ya, mampir dulu ke radar. Kemudian dari radar baru kita teruskan ke pompa. Nah, seperti ini. Sekarang perhatikan ya bahwa pompa ini akan jalannya otomatis tergantung dari radar di sini. Saya colokkan dulu listriknya. Perhatikan ya, kawan-kawan, listrik udah masuk. Sekarang apa yang terjadi kalau ini saya simulasikan ya, seolah-olah air habis lalu kedua pelampung tergantung, maka dia akan terjadi menarik seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Perhatikan tadi ya. Jadi sekarang hidupnya atau nyalanya pompa ini tergantung dari posisi pelampung yang mengaktifkan dan menonaktifkan radar atau water level switch. Baik, sekarang kembali ke pertanyaan kawan tadi. Bagaimana kalau ingin memasangkan atau menambahkan switch atau saklar ya. Ini posisinya seperti ini ya. Ini saya matikan dulu. Nah, sama ya kawan-kawan, saklar juga mirip dengan ini. Ini pun sebetulnya saklar, tapi dia saklar yang dioperasikan oleh gantungan atau pelampung di sini. Sedangkan saklar yang ini dioperasikan oleh tangan manusia ya, yaitu nah seperti ini, nyala mati ya. Nah, sama isinya juga dua ya kawan-kawan. Nah, lalu kemana saya akan menghubungkan ini ya? Perhatikan ya kawan-kawan, tadi kan bentar. Oke, listrik saya cabut dulu ya biar nggak kesetrum ya, kawan. Perhatikan ya kawan-kawan, tadi itu yang coklat ya, awalnya kan langsung tuh, kemudian saya lewatkan ke radar ya, baru masuk ke pompa. Sehingga sekarang nyala matinya pompa ini tergantung dari radar ya. Nah, sekarang saya akan menggabungkan ya radar ini dan saklar saya kawan ya. Jadi perhatikan ya. Ini saya nggak perlu lagi ini ya. Jadi saya copot aja. Kemudian ini dua-duanya saya copot. Jadi ini kita gabungkan ya. Warnanya mana aja terserah ya kawan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ya, warna coklat dari PLN dan ke pompa aja. Kesininya terserah. Ya. Ini kita gabungkan seperti ini. Ini istilahnya adalah berarti kita menggunakan saklar paralel. Ya. Orang biasa nyebut paralel ya, yang betul paralel ya kan. Oke, udah nyambung ya. Saya hanya harus hati-hati aja ini karena terlihat ya, terbuka. Tapi sementara aja ya kawan-kawan. Kalau kalian sendiri menghubungkan ya, harus yang lebih rapi lagi karena mungkin kita secara nggak sengaja akan menyentuhnya ya. Oke, sekarang listrik akan saya pasangkan dulu. Saya colokkan. Baik kawan-kawan, sekarang perhatikan ya. Sekali lagi saya akan coba aktifkan lewat radar. Apakah masih bisa? Nah, bisa ya kawan. Tadi pertanyaan kawan tadi yang menanyakan bagaimana Pak kalau saya pakai saklar ya. Perhatikan ya kawan. Sekarang saya coba pakai saklar. Nah, ternyata bisa ya kawan. Nah, bagaimana kalau saklar dan ini kita hidupkan bersamaan? Tidak masalah kan kawan. Karena apa? Di sini ini kan dia salurannya atau sambungannya itu menjadi satu ya. Kita sambung satu nggak apa-apa, kita sambung dua-duanya tidak masalah ya. Jadi sekarang ya tergantung dua ini ya kawan. Salah satu yang menghidupkan ya maka pompa ini hidup atau nyala ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan. Sekarang akan kita gambarkan di papan tulis.
Baik kawan-kawan, jadi sekarang waktunya saya jelaskan ya bagaimana sih tadi kalau digambarkan di papan tulis ya. Jadi gini kawan-kawan, kita mulai dari sumber listrik dari PLN dulu ya. PLN itu listriknya kan ada dua ya kawan-kawan, fasa sama netral. Kemudian satu lagi kita taruh bawah aja ya. Nah ini adalah grounding ya, yang mana tadi ditunjukkan dengan kabel warna hijau kuning ya kawan-kawan. Nah ini ya, grounding itu ini kalau pompa, gimana ya saya gambar pompanya, jelek-jelekan aja ya kawan-kawan. Apalah seperti ini aja gitu ya. Nah grounding ini ya kan sebetulnya dia tidak harus ikut dengan kabel ya. Yang penting bodinya ini ya, badannya itu yang terbuat dari besi ya, agar kalau ada strom yang bocor itu dia masuk ke grounding ya, dilambangkan dengan ya huruf G atau ada gambarnya seperti ini biasanya. Oke, kita bahas yang dua jalur ini ya kawan. Nah, untuk bisa menghidupkan pompa ini maka keduanya itu harus masuk ke pompa ini ya kawan. Ini namanya jalur netral. Yang ini adalah jalur fasa ya. Kita lambangkan dengan huruf F aja dah. Nah, bagaimana sih memasang saklar itu? Saklar itu seperti ini aja kawan sebetulnya. Jadi kabel yang fasa ini ya kita akan putus ya, kita putus, terus lambangnya saklar itu seperti ini kawan. Jadi ini ya saklar ini ya bisa berupa saklar apapun ya. Bisa berupa tadi itu berupa radar atau water level switch, ataupun saklar yang kita pencet dengan tangan, atau juga ya saklar yang dioperasikan menggunakan tekanan. Apa itu? Ya itulah yang dinamakan pressure switch ya kawan. Jadi kalau pressure switch biasanya itu lambangnya seperti ini kawan. Jadi sama saklar seperti ini, terus di sininya itu ada nah seperti ini, terus kadang-kadang dikasih tanda panah atau apa gitu ya kawan. Ini lambangnya pressure switch ya kawan. Sedangkan kalau tidak ada apa-apanya biasanya ini lambang saklar biasa ya yang pakai tangan. Kalau yang pelampung saya kurang tahu ya kawan, mungkin seperti ini, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ya dia digambarkan dengan cara apa? Terbuka seperti itu. Nah, anggaplah ini adalah saklar pelampung tadi ya kawan. Nah, kemudian ya, jadi kalau udah ada saklar pelampung ini atau apa namanya tadi radar, maka hidup dan matinya pompa ini tergantung radar ini ya. Nah, kemudian ketika kita mau nambahkan saklar yang tangan, di mana ya? Saya tadi kan tinggal nyambungkan dua kabel ya, yang mana kita sebut tadi apa? Paralel ya kawan. Kenapa paralel? Karena dia berbaris seperti ini ya kawan. Dia sejajar ya. Nah, ini dinamakan paralel. Jadi yang ini tadi radar, saya kasih huruf R aja, terus yang ini adalah saklar tangan ya, S aja. Nah seperti itu. Jadi tadi itu kita udah buktikan ya, kalau radar kita sambungkan nyala ya, kalau yang ini kita sambungkan nyala juga ya. Intinya apa? Menyalurkan fasa ini atau F ini, mau lewat sini boleh, lewat sini boleh. Seperti saya bilang tadi, lewat dua-duanya pun boleh ya, karena manapun yang nyambung salah satu atau keduanya, intinya fasa itu nyampe ke sini kan. Nah perhatikan ya, nah boleh lewat sini, boleh lewat sini, boleh lewat dua-duanya, akhirnya ke sana terus masuk ke pompa. Nah seperti itu. Nah netral kok nggak diapa-apain pak ya seringkali netral itu memang nggak pernah diputus ya kawan, karena relatif tidak berbahaya listriknya ya. Jadi listriknya netral itu kalau kepegang orang itu enggak nyetrum ya kawan. Nah, apakah boleh Pak saklar ini dipasangkan aja ke netral gitu ya? Boleh aja kawan. Pada prinsipnya mau fasa mau netral itu bisa diaplikasikan atau dipasangkan switch atau saklar ya. Tapi ya ada resikonya ya. Resikonya adalah ketika kalian mematikan pompa ya, kalau kalian memutus di netral sedangkan fasa masih nyambung, maka ada setrum di pompa ya kan. Saya sudah jelaskan ini di video saya sebelumnya, saya nggak perlu ngulang lagi agar tidak terlalu panjang ya.
Tapi kalau kalian butuh penjelasan lagi, nanti suatu saat saya akan jelaskan lagi. Jadi sebaik-baiknya dan memang standar nasional maupun internasional, pemutusan atau peletakan saklar itu selalu dilakukan pada bagian fasanya itu. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan ini cukup jelas ya untuk menjawab pertanyaan yang penonton tadi, dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kawan-kawan yang lainnya sekalian. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.